Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Rifki Fazamlia. Saya menjabat sebagai manajer umum. Di sini saya akan mempresentasikan tugas-tugas dan hasil diskusi manajer umum. Manajer umum mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi beberapa bidang. Tugas dari manajer umum adalah menentukan tujuan, strategi, mengambil keputusan, dan kebijakan perusahaan secara umum. Selain itu, manajer umum juga bertugas mengawasi dan mengkoordinasi. Manajer umum bertanggung jawab terhadap aktivitas pemasaran, keuangan, dan operasi di divisi tersebut. Manajer juga menjadi pemimpin dan menjadi penghubung antar divisi. Manajer umum melaporkan kepada pemimpin atau eksekutif tingkat yang lebih tinggi dan pemilik perusahaan. Manajer umum mengawasi pimpinan yang tingkatnya lebih rendah dan bertanggung jawab langsung kepada pemilik atau dewan direksi. Selanjutnya, rencana program kerja untuk kelompok itu. Yang pertama, pembentukan perusahaan. Rencana kerja untuk membentuk perusahaan yaitu bentuk perusahaan berbentuk CV dengan nama Make Cookies. Produknya berupa dessert atau makanan juga minuman. Untuk lokasi, di sini kita masih berdiskusi untuk mencari lokasi yang strategis, dapat dijangkau dengan mudah dan dekat dengan bahan baku, tenaga kerja, dan juga konsumen. Untuk laporan keuangan akan dicatat setiap hari dan dilaporkan seminggu sekali. Selanjutnya, evaluasi dan inovasi. Evaluasi dan inovasi akan dilakukan seminggu sekali untuk memantau hasil penjualan. Jika penjualan menurun, maka bisa menerapkan promosi dengan memberikan diskon jika diperlukan untuk menambah rasa varian. Yang kedua, hukum dan perizinan. Memastikan bahwa perusahaan memiliki izin penjualan dan mendapatkan sertifikasi halal dan memenuhi persyaratan hukum. Yang selanjutnya, sumber daya manusia. Jika kita bentuknya UMKM, maka perusahaan membutuhkan setidaknya 2 sumber daya manusia untuk ditempatkan di lokasi. 2 sumber daya manusia tersebut ditetapkan untuk melayani konsumen dan membuat produk. Terus selanjutnya langkah kerja. Langkah kerja lebih menekankan sistem kekeluargaan, yaitu dengan meningkatkan antara hubungan pegawai dengan atasan melalui musyawarah dalam menentukan pengambilan keputusan. Lingkungan kerja yang sehat juga harus ditetapkan untuk mengurangi persaingan yang tidak sehat antara pegawai. Terus tipe kepemimpinan. Di sini saya mengambil tipe kepemimpinan demokratis dengan memberi kesempatan kepada anggota untuk berpendapat dan menciptakan suasana diskusi agar mendapatkan feedback. Dan di sini saya terbuka dengan menerima segala masukan dan sanggahan. Terus, motivasi.
Motivasi merupakan suatu yang mendorong seseorang bertindak atau berperilaku tertentu. Motivasi dalam diri seseorang adalah tidak tampak dari luar, akan terlihat melalui perilaku seseorang. Motivasi membuat seseorang mulai melaksanakan dan mempertahankan kegiatan tertentu. Dengan hal ini, saya mengambil motivasi dengan pendekatan tradisional, yaitu pendekatan dengan menjanjikan uang atau gaji lebih. Motivasi dilakukan jika penjualan mengalami kenaikan pesat atau lebih dari target penjualan, maka akan diberikan reward. Reward tersebut bisa berupa tambahan upah ataupun gaji. Ya, untuk seperti itu tugas dan hasil rencana program kerja pengajar umum. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanya? Ini Za, kalau misalnya suatu suatu karyawannya itu ada yang mungkin melanggar salah satu dari peraturannya, itu kira-kira manajer utama akan melakukan sanksi apa gitu? Apa maksudnya udah ada list sanksi-sanksinya kah atau gimana keputusan dari dari manajer utamanya? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk apa, karyawan yang membuat kesalahan, sebaiknya langkah-langkah yang diambil adalah yang pertama, jika masih melanggarnya ringan, bisa diberi peringatan dan memberikan sanksi kebijakan perusahaan, atau bisa berupa pemotongan gaji. Hal ini perlu dilakukan agar pegawai tersebut jerah dan tidak melakukan kesalahan, dan lebih berhati-hati ke depannya. Ya, seperti itu. Atau ada yang mau nambahin atau menyanggah? Selanjutnya, manajer pemasaran. Perkenalkan, nama saya Ivana Atalia Chandraningtyas. Saya di sini sebagai manajer pemasaran. Sekarang saya akan menjelaskan eh, pengertian dari manajer pemasaran. Jadi pengertian dari manajer pemasaran itu sendiri adalah proses penganalisaan, perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan suatu program yang memiliki tujuan untuk menciptakan pertukaran dengan pasar yang dituju dan berujung pada pencapaian tujuan perusahaan, yaitu memaksimalkan dari keuntungan tersebut. Manajer pemasaran itu sebagai berikut. Yang pertama itu adalah bertanggung jawab terhadap perencanaan dan strategi pemasaran yang telah dirumuskan. Lalu bersedia bertanggung jawab memastikan segala kinerja di departemen pemasaran berjalan dengan baik. Yang ketiga, membangun interaksi yang baik dengan pelanggan. Yang keempat, memahami dan bertanggung jawab atas hasil kerja di divisi operasional pemasaran itu sendiri. Yang kelima, menjaga komitmen dan konsisten terhadap pemberlakuan aturan atau SOP yang kemudian akan dilakukan analisa efisiensi pada SOP tersebut. Lalu setelah itu, saya juga akan menjelaskan pengertian dari strategi pemasaran. Jadi pengertian dari strategi pemasaran itu sendiri adalah pengambilan keputusan-keputusan tentang biaya pemasaran, bauran pemasaran, alokasi pemasaran dalam hubungan dengan keadaan lingkungan yang diharapkan dan kondisi persaingan. Nah, untuk strategi pemasaran sendiri itu terdapat dua jenis. Yang pertama itu adalah strategi penetrasi pasar, dan yang kedua adalah strategi pengembangan pasar.
Setelah itu, saya akan menjelaskan juga gimana sih cara menjadi manajer yang baik sesuai dengan tipe-tipe sales. Yang pertama itu kita harus memiliki kepribadian yang menyenangkan, terus juga kita harus memiliki kepribadian yang meyakinkan, kita harus memiliki kepribadian yang berwibawa, dan yang terakhir kita harus memiliki kepribadian yang dinamis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asas-asas pemasaran. Jadi asas pemasaran itu terbagi menjadi jadi 4, yaitu ada segmentasi pasar, ada targeting tahap, ada diferensiasi produk, dan juga penempatan marketing mix 4P. Nah, dari hasil program kerja saya sebagai manajer pemasaran, itu yang pertama nantinya saya akan menetapkan strategi STP. Jadi strategi STP itu tuh yang pertama ada segmentasi, terus ada targeting, sama ada positioning. Nah, kalau segmentasi itu dari unsur demografis, itu cookie cup kita itu kan cocok untuk dinikmati oleh kalangan usia anak-anak sampai orang dewasa. Jadi range usianya itu dari 5 tahun sampai dengan 40 tahun kurang lebih. Terus dari unsur geografis itu adalah lokasi si female cookie ini nantinya itu kan kita maunya kan terletaknya di pinggir jalan ya. Dan karena harganya juga bisa dibilang nggak semurah itu. Jadi kita tuh maunya lokasinya itu tuh berada di pusat kota dan itu nantinya juga akan sangat mudah untuk dijangkau oleh konsumen kita gitu karena strategis kalau kalau misalnya udah ngomongin pusat kota. Terus ada targeting. Jadi targetingnya itu kepada usia 4 sampai usia 5 sampai 40 tahun. Terus positioning. Nah, positioning itu tuh artinya unique selling proposition, yaitu Cookie Cup itu memiliki keunikan yang mungkin bisa dibilang beda dari makanan atau minuman yang lainnya. Yaitu konsumen itu dapat meminum sekaligus memakan produk tersebut yang menjadikan adonan cookies ini sebagai wadah dari susu sehingga selain menimbulkan ciri khas yang unik, Cookie Cup ini juga merupakan produk yang ramah lingkungan karena tidak menyisakan limbah plastik seperti produk-produk minuman atau mungkin makanan yang lainnya. Terus untuk media promosi, karena ini tuh era digitalisasi, jadi pastinya banget kebanyakan orang jualan juga pasti itu patokannya lewat sosial media gitu kan. Dan bahkan kayak sekarang tuh hampir semua aplikasi tuh pasti ada forum jualannya sendiri gitu yang tadinya kayak cuma aplikasi chatting tiba-tiba ada buat jualan terus kayak aplikasi kita nonton video tiba-tiba ada forum jualannya gitu loh. Jadi yang pertama itu pastinya bakal menggunakan Instagram. Kalau Instagram itu kita bisa endorse artis, selebgram lebih tepatnya atau juga food vlogger sekitar Semarang. Terus juga kita bisa menggunakan Instagram Ads. Terus kita juga bisa membuat tampilan Instagramnya Milk Cookies tuh menjadi menarik gitu. Jadi kita bisa pasang feeds yang oke, terus juga kita nantinya bakal aktif di Instagram. Jadi kita bakal nge-repost pelanggan-pelanggan yang nge-tag kita gitu loh. Jadi pelanggan kan juga seneng gitu kalau ngeliat Instagram kita. Terus TikTok, karena sekarang itu udah nggak bisa jualan di TikTok juga ya. Jadi TikTok ini tuh berfungsi lebih ke kita tuh bikin konten-konten menarik untuk menarik pelanggan gitu. Dan lewat TikTok juga kita bisa nge-endorse atau menggunakan jasa dari food vlogger gitu kan. Karena sebenarnya kalau food vlogger itu kayaknya lebih lebih terkenal lewat TikTok ya biasanya. Karena kan videonya juga bisa lebih lama gitu. Kurang lebihnya sih itu ya dua aplikasi yang nantinya akan digunakan dengan skala yang cukup besar gitu. Itu aja sih kira-kira yang bisa aku sampaikan ini mengenai kerangka dan juga mengenai program kerja aku. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan atau mungkin ada yang mau bertanya soal manajer pemasaran. Oke, aku mau nanya, jadi itu kan target dari Milk Cookie itu kan ke semua kalangan. Udah ditentuin belum sih kayak harga jualnya nanti bakal berapa?
Sebenarnya kalau untuk harga pastinya banget tuh belum kita tentuin ya, karena kita juga masih sampai sekarang kita masih berdiskusi. Tapi kemungkinan besar itu tuh range harganya itu bakal di sekitar 20 ribuan ya. Jadi maksudnya kalau 20 ribuan kita bisa makan sambil minum itu kan termasuk yang kayak oke banget gitu kan. Maksudnya masih yang ya bisa dibilang terjangkau. Apalagi kan pusatnya emang di pusat kota gitu loh. Jadi kalau untuk harga sih sekitar 20 ribuan. Ada lagi gak yang mau tanya? Apa udah cukup Intan aja yang nanya? Sudah cukup. Oke. Kenalkan, saya Intan Ramasari, selaku manajer produksi, akan menjelaskan kerangka-kerangka rencana dari manajer produksi. Yang pertama ada teknik operasi dan produksi dari manajemen produksi, itu isinya ada perencanaan, pengendalian produk, pengawasan produk, manajemen persediaan barang jadi, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen teknologi. Terus ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen produksi dan operasi. Itu yang pertama ada seleksi dan rancangan atau desain hasil produksi. Yang kedua ada rancangan sistem produksi dan operasi. Yang ketiga ada perencanaan kapasitas. Yang keempat ada pengendalian kualitas. Yang kelima ada pengendalian persediaan. Dan yang terakhir pengendalian biaya. Selanjutnya sistem dan cara produksi yang baik dilakukan dengan cara perencanaan atau planning. Yang kedua pengorganisasian atau organizing. Selanjutnya pengarahan atau directing. Yang keempat pengkoordinasian atau coordinating. Dan yang terakhir pengendalian atau controlling. Selanjutnya ada terdapat beberapa prinsip-prinsip produksi yang ada pada manajemen produksi. Itu ada pembagian kinerja, wewenang dan tanggung jawab, disiplin, kesatuan komando, kesatuan arah, dan lebih mengutamakan kepentingan umum. Nah, selanjutnya sistem-sistem produksi yang digunakan dalam usaha. Macam-macam produksinya itu ada 3. Yang pertama, sistem produksi menurut proses menghasilkan output. Itu ada proses produksi kontinu yang tidak memerlukan waktu setup yang lama. Terus ada proses produksi terputus yang memerlukan total waktu setup yang lama. Yang kedua ada sistem produksi menurut tujuan operasinya. Ya, dan yang ketiga ada sistem produksi menurut segi keutamaan proses produksi. Nah, dari kerangka rencana tersebut terdapat hasil atau program kerja dari manajemen produksi. Yang pertama, perencanaannya itu adalah merencanakan produk yang bertema konservasi, yaitu produk minuman susu yang menggunakan bahan dasar kuki sebagai wadahnya. Harapan dari adanya produk ini adalah agar meminimalisir penggunaan plastik sebagai wadah minuman. Nah, karena berbahan dasar kuki, jadi rencana ke depannya itu tidak dapat take away. Artinya, produk minuman ini lebih disarankan untuk dihabiskan di tempat. Tapi kalau misalnya pelanggan ingin melakukan take away pesanan, disarankannya tuh untuk membawa wadah dari kukinya itu, jadi nggak bisa sama susunya. Selanjutnya pengawasannya. Kalau pengawasan dari CV Milk Cookie ini dilakukan setiap harinya pada saat penjualan. Terus ditutup dengan evaluasi dengan seluruh karyawan mengenai penjualan yang dilakukan. Selanjutnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen produksi, yaitu mengenai desain hasil produksi. Karena kita gunain cookie sebagai wadahnya, jadi harus dibuat cookie-nya itu yang padat, terus dilapisin sama coklat di dalamnya biar nggak nggak tumpah nanti. Terus sistem dari produksinya yang digunakan itu sistem produksi menurut proses menghasilkan output. Karena dalam pembuatan keycap tidak memerlukan waktu setup yang lama. Terus si Milk Cookie juga memproduksi jenis produknya yang sama secara terus-menerus. Dari manajer produksi segitu aja, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, Intan, itu apa? Kalau proses pembuatannya atau proses produksinya itu sebelum stand atau kedai gerainya dibuka atau saat penjualan kita sambil produksi apa gimana?
Jadi kalau proses produksi dilakukannya itu 1 jam sebelum tokonya buka. Tapi kalau misalnya kan kita kan produksinya 70. Kalau misalnya peminat pelanggannya lebih dari itu bakal dibuat pada saat lagi bekerja gitu loh. Jadi kayak nambah produk baru lagi. Ada lagi yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Dian Herunisa Maulida. Di sini saya sebagai manajer keuangan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit pengertian tentang apa sih manajer keuangan, tugas-tugas dan prinsip dari manajer keuangan tersendiri. Manajemen keuangan adalah proses pengelolaan aset, utang, investasi, dan sumber daya keuangan perusahaan atau individu. Tujuan dari manajemen keuangan adalah untuk mencapai keberlanjutan keuangan, mengoptimalkan penggunaan dana, dan mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Untuk memiliki sistem manajemen keuangan yang baik, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan oleh manajer keuangan. Yang pertama adalah konsistensi. Prinsip konsistensi menandakan adanya penggunaan dana yang stabil dan dijalankan sesuai dengan aturan perusahaan. Yang kedua adalah transparansi. Prinsip transparansi adalah perusahaan harus menyediakan informasi tentang aktivitasnya dengan orang yang berkepentingan. Jadi, prinsip transparansi ini adalah semua anggota atau semua pekerja yang ada di perusahaan kita berhak mengetahui laporan keuangan atau semua data-data tentang keuangan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dan yang ketiga adalah efisiensi. Prinsip efisiensi dalam manajemen keuangan adalah mengoptimalkan penggunaan modal keuangan perusahaan agar efisien serta mencapai tujuan perusahaan. Selain prinsip, manajemen kita perlu memperhatikan fungsi-fungsi manajemen keuangan yang perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan yaitu membuat rencana keuangan untuk jangka panjang dan jangka pendek dengan jelas dan terperinci dan membuat strategi untuk mencapainya. Yang kedua adalah alokasi dana. Pengalokasian dana yang dimiliki perusahaan untuk berbagai keperluan seperti investasi dan pengeluaran operasional. Yang ketiga adalah controlling. Pengawasan terhadap arus kas masuk dan keluar perusahaan serta pengendalian pengeluaran agar tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang keempat adalah pemeriksaan. Pemeriksaan keuangan perusahaan secara berkala untuk memastikan bahwa pengeluaran dana hanya untuk kepentingan perusahaan. Yang kelima, pelaporan. Dan yang terakhir, keenam adalah membantu pengambilan keputusan keuangan. Penyediaan informasi tentang keuangan perusahaan secara bertahap dan rutin sehingga dapat membantu pemilik bisnis atau manajer utama dapat membantu mengambil keputusan keuangan yang tepat. Dari pemaparan teori dan deskripsi tersebut, saya sebagai manajer keuangan memiliki program kerja yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan anggaran untuk modal awal sesuai dengan pembelian alat dan bahan yang dibutuhkan untuk awal pembukaan gerai atau kedai perusahaan. Yang kedua adalah memeriksa hitungan pendapatan yang diperoleh dan mencatatnya. Selanjutnya, melakukan pencatatan laba atau rugi yang diperoleh setiap penjualan dan melakukan evaluasi. Yang keempat adalah mengalokasikan anggaran dana sesuai yang diperlukan seperti anggaran dana untuk modal pembelian bahan, anggaran dana untuk kebutuhan mendesak, anggaran dana untuk pelunasan hutang, anggaran dana untuk gaji karyawan, anggaran dana untuk hasil laba dari penjualan tersebut. Mungkin cukup sekian penjelasan dari manajer keuangan. Apakah ada pertanyaan untuk dari teman-teman atau
tambahan atau sanggahan? Saya mau bertanya. Baik, Mas Faza. Tentang proses pembukuan yang pembukuan manajer keuangan dilakukan kapan saja? Pembukuan keuangan dilakukan setiap hari. Jadi dilakukan setelah closingan atau penutup. Maksudnya saat kedai atau gerai sudah ditutup, nanti setiap hari itu dilakukan pembukuan, pencatatan, dan evaluasi. Bagaimana? Baik, terima kasih atas jawabannya, sudah membantu. Ada lagi, teman-teman? Mailana Zain. Ya. Perkenalkan, nama saya Mailana Zain Hanifah. Di sini saya sebagai manajer risiko. Yang pertama, apa itu resiko dan manajemen resiko? Resiko adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan dari harapan yang dapat menimbulkan kerugian. Manajemen risiko sendiri yaitu usaha yang secara rasional ditujukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian dari resiko yang dihadapi. Lalu ada tugas dan tanggung jawab manajer resiko. Yang pertama, yaitu penerapan manajemen risiko. Menerapkan proses manajemen risiko untuk perusahaan membuat penilaian yang melibatkan proses identifikasi risiko yang dapat mempengaruhi bisnis. Yang kedua adalah evaluasi, yaitu mengevaluasi tingkat risiko dari strategi bisnis perusahaan, menetapkan dan mengukur tingkat toleransi risiko perusahaan, melaporkan risiko dengan metode yang sesuai untuk setiap audiens yang berbeda. Misalnya kepada Dewan Direksi, di mana mereka perlu memahami risiko yang paling signifikan. Yang ketiga ada penilaian. Melakukan penilaian risiko secara komprehensif mulai dari finansial, keselamatan, dan keamanan perusahaan. Yang keempat ada mengidentifikasi risiko, baik yang muncul dari dalam ataupun maupun dari luar perusahaan. Yang kelima ada merumuskan pengelolaan dan pencegahan risiko. Yang keenam, Perlukan seperti anggaran dana untuk modal pembelian bahan, anggaran dana untuk kebutuhan mendesak, anggaran dana untuk pelunasan hutang, anggaran dana untuk gaji karyawan, anggaran dana untuk hasil laba dari penjualan tersebut. Mungkin cukup sekian penjelasan dari manajer keuangan. Apakah ada pertanyaan untuk dari teman-teman atau tambahan atau sanggahan? Saya mau bertanya. Baik, Mas Faza. Tentang proses pembukuan yang pembukuan manajer keuangan dilakukan kapan saja? Pembukuan keuangan dilakukan setiap hari. Jadi dilakukan setelah closingan atau penutup. Maksudnya saat kedai atau gerai sudah ditutup, nanti setiap hari itu dilakukan pembukuan, pencatatan, dan evaluasi. Bagaimana? Baik, terima kasih atas jawabannya, sudah membantu. Ada lagi, teman-teman? Baik, yang selanjutnya adalah manajer.
Baik, yang selanjutnya adalah manajer resiko yang akan dibawakan oleh Mbak Mailana Zain. Ya. Perkenalkan, nama saya Mailana Zain Hanifah. Di sini saya sebagai manajer risiko. Yang pertama, apa itu resiko dan manajemen resiko? Resiko adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan dari harapan yang dapat menimbulkan kerugian. Manajemen risiko sendiri yaitu usaha yang secara rasional ditujukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian dari resiko yang dihadapi. Lalu ada tugas dan tanggung jawab manajer resiko. Yang pertama, yaitu penerapan manajemen risiko. Menerapkan proses manajemen risiko untuk perusahaan membuat penilaian yang melibatkan proses identifikasi risiko yang dapat mempengaruhi bisnis. Yang kedua adalah evaluasi, yaitu mengevaluasi tingkat risiko dari strategi bisnis perusahaan, menetapkan dan mengukur tingkat toleransi risiko perusahaan, melaporkan risiko dengan metode yang sesuai untuk setiap audiens yang berbeda. Misalnya kepada Dewan Direksi, di mana mereka perlu memahami risiko yang paling signifikan. Yang ketiga ada penilaian. Melakukan penilaian risiko secara komprehensif mulai dari finansial, keselamatan, dan keamanan perusahaan. Yang keempat ada mengidentifikasi risiko, baik yang muncul dari dalam ataupun maupun dari luar perusahaan. Yang kelima ada merumuskan pengelolaan dan pencegahan risiko. Yang keenam, jadi membuat program kerja untuk kelompok individu yaitu dengan cara membuat program kerja yang dengan menggunakan standar ASNZS 4360, yaitu dengan membagi jenis resiko menjadi 4. Yaitu yang pertama ada extreme risk, yaitu extreme risk adalah risiko yang mencerminkan situasi yang sampai beresiko dan memerlukan tindakan segera. Contohnya kebangkrutan perusahaan karena perencanaan keuangan bisnis milk cookie yang belum matang. Yang kedua ada high risk. High risk ini merujuk pada risiko yang besar dan membutuhkan perhatian khusus dari manajer puncak. Contohnya adalah peningkatan harga bahan baku seperti coklat atau tepung terigu yang dapat merugikan profitabilitas bisnis Milky. Yang ketiga ada moderate risk, yaitu risiko sedang yang merujuk pada potensi kejadian atau kondisi yang memiliki dampak yang signifikan namun dapat dikelola dan dikendalikan dengan langkah-langkah yang tepat. Misalnya munculnya banyak pesaing baru yang mirip. Terus yang terakhir ada low risk. Risiko bisnis dengan tingkat risiko rendah cenderung memiliki peluang kerugian yang lebih kecil dan stabilitas yang lebih tinggi. Contohnya adalah kendala keterlambatan dalam pengiriman dan sejenisnya. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Atau ingin menambah? Dari teman-teman sendiri ada yang ingin ditanyakan atau menambahkan? Aku mau tanya, kalau misalnya banyak pesaing baru dan setelah itu juga kayak minat pelanggan itu menurun, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh manajer resiko untuk menangani hal tersebut? Yang pertama, kita akan mengevaluasi apa yang terjadi kok bisa menurun gitu. Terus yang kedua, kita akan meningkatkan kualitas produk atau layanan dan memahami preferensi dari para pembeli tersebut. Jadi kita dapat meningkatkan produk kita supaya jauh lebih unggul dan dapat diterima oleh masyarakat. Oke, thank you, Mei. Oke. Tapi Iya. cukup sekian kayak gitu. Satu. Cukup sekian
laporan dari masing-masing CV Milk Cookies. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam, Fajar. Malam. Kita Mau apa lagi nih? Tutup gak sih udah? Faza tutup, Faza. Faza. Bahkan Baik, yang selanjutnya adalah manajer. Baik, yang selanjutnya adalah manajer resiko yang akan dibawakan oleh Mbak. Setiap closingan dan melakukan penghitungan. Yang kedua adalah melakukan pemeriksaan pendapatan yang diperoleh setiap harinya. lanjut gak sih? Siapa lanjutannya?